bulan. Baru 2. Bedededede. Loh, sadiki jo. Wah. Pakai dikira pakai kelapa nak Nanda, biasa. Ada lagi. Ada pituan tanah ini. Dari Ananda Cahya Laila Azahra Mengempaus, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu Hikmah Akikah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sabihis Lawendatu SPDI. Kepada Ustadz disilahkan. Qala ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim Inna a'toinakal kautsar Fasolli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adinu nasiha qultu liman Adinu nasiha ilallah wali rasuli wa a'immatul muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, bimbingan, petunjuk, penyertaan dalam kehidupan kita hingga di siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama menyahuti undangan keluarga Mangumpaus Lawendatu dan rumpun keluarga terkait dalam rangkaian acara akikah dari putri pertama Bapak Herdianto Mangumpaus dan Ibu Hijriah Lawendatu yang diberi nama Cahya Laila Az-Zahra Lawendatu. Beliau yang terus sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah sampai Rasulullah wafat menemani, meneruskan risalah yang Rasulullah perjuangkan hingga kita menikmati nikmat iman, nikmat Islam hingga sekarang ini. Yang pertama, mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak keluarga khususnya Bapak Herdianto Mangumpaus dan Ibu Hijriah Lawendatu
memberikan kesempatan untuk menyampaikan hikmah akikoh di saat ini. Sebetulnya Bapak Wade yang lebih pas. Cuma Wade medarolo sih. Ini pasti rekomendasi buat Bapak Wade. Yang kedua, mungkin karena ikan ini Pak Herdianto maeng sombang lawak curhat ya. Persoalan sekolah, persoalan rumah tangga. Dari sekian banyak perbincangan kami tentang, diantaranya tentang kehidupan rumah tangga, satu yang hari ini iwo ke kadodo. Suatu ketika kami bawa ke Pak Herdianto Nebera, ujian terbesar si kadini sendinganing sampai hari ini belum dikaruniai anak. Pihak kiate kira-kira atau pihak amalan kira apa? Bawer aku ia kentak mauri tatanatang guru kami, guru filsafat. Bisa Nebera, kalau ingin punya anak dan sudah berusaha tapi belum juga dikaruniai anak, maka amalannya satu, maengkau humau maitua basah, awi berpikir supaya dapat anak, tapi berpikir agar dapat enaknya. Isi limagi, kira apa? Niat tuh mau dia anakku mau pikir temangnya. Iya, rumus guru kami nauri, jangan berpikir ingin dapat anak, tapi berpikirlah agar dapat enaknya. Limagi sih. 2 minggu berikutnya sombang, ternyata kahengan nih Pauli. Iya Nebera suringan, aku ringan iyo di kedokteran bilang begitu. Karena kalau kita fokus untuk dapat anak, seluruh sel-sel tubuh kita itu tegang, sehingga bagian organ tubuh kita yang memproduksi hal-hal yang berkaitan dengan anak itu tidak bisa maksimal. Tapi kalau kita dalam keadaan tenang, bahagia, maka semua organ tubuh kita bisa bekerja secara efektif. Dan alhamdulillah berkat usaha yang dilakukan oleh mereka berdua, hari ini kita menyaksikan dan ikut melaksanakan proses akikah dari anak mereka berdua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ilmu yang telah kita peroleh dari proses akikah. Dan kita disibukkan dengan istilah apa itu hadis, apa itu sunnah. Bahkan tidak sedikit kaum terpelajar bingung karena definisinya sama. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Mana yang benar? Hadis adalah informasi yang belum diverifikasi, belum diteliti kepastiannya. Kalau sudah sunnah itu so pasti jadi kebiasaan Rasulullah. Akikah sering diartikan sebagai memotong atau menyembelih hewan, dan kita sudah dengar maupun di setiap acara akikah maupun di televisi. Akikah juga diartikan menggunting sebagian rambut dari anak yang baru lahir pada usia 7 hari pertama, 7 hari kedua, 7 hari ketiga. Kalau tidak mampu, boleh nanti diakikahi saat dia dewasa. Kalau dia sudah tua dan mampu mengakikahi dirinya sendiri, juga bisa dilakukan dengan mengakikahi dirinya sendiri. Itu orang sepaham semua. Lalu bagaimana dengan proses akikah? Akikah dari hadis riwayat Abu Hurairah, itu akikah penyembelihan hewan anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bab tentang akikah, seorang sahabat Abdullah bin Umar menceritakan bahwa dia mengakikahi anaknya laki-laki
masing-masing 1 ekor kambing. Dari Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan Rasulullah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar berpesan kepada anaknya, akikah itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah, maka akikahi anakmu meski hanya dengan seekor burung pipit. Saking pentingnya akikah untuk anak, meskipun seekor burung pipit yang kecil, anak diakikahi dengan itu. Tentu kalau tidak mampu dengan kambing, tidak mampu dengan ayam, tidak mampu dengan bebek, tidak mampu dengan burung pipit main biak kabaking, foto. Yang penting pada ini tempu, karena main tempu umat Islam tidak boleh memakan. Apalagi main sapi kuk subendera, air foto. Karena ini sementara berjuang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan akikah yang dianjurkan oleh Rasulullah? Akikah ini bukan amalan atau tradisi khas Islam. Akikah melanjutkan tradisi jahiliyah yang dirubah bentuknya. Kalau dalam ilmu budaya, dalam studi kultural tadi, ada yang disebut dengan realisasi budaya. Hobi Baba bilang, kita melahirkan anak perempuan dianggap aib bagi keluarga. Perempuan nasibnya harus disingkirkan, bahkan dibunuh. Yang disebut manusia dan diakui di Arab jahiliyah adalah laki-laki. Kalau dahulu ada Plato namanya, di negara Yunani, Republika, Plato, laki-laki itu tugasnya mengurus negara. Laki-laki yang padanya kekar, dia menjadi menteri dan tentara. Lalu apa tugas perempuan? Tugas perempuan cuma 2. Dia untuk melahirkan anak, kedua mengurus anak. Laki-laki tugasnya pada perempuan backing anak sebanyak-banyaknya. Jangan pusing, yang penting backing anak. Kalau anak itu sehat, dibiayai oleh negara. Tapi kalau anak itu lome penyakitan, dibuang. Itu zaman jahiliyah. Berserang Khadijah Al-Kubra melahirkan, yang kemudian putrinya diberi nama oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah dengan Fatimah Az-Zahra, yang nama akhir dari putri Bapak Herdianto dan Ibu Idria disebutkan nama Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Turunlah surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah tunjukkan bahwa anak perempuan yang lahir itu adalah nikmat yang besar. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Yang membenci kamu, dia yang celaka. Rasulullah waktu itu dibenci oleh kafir Quraisy. Rasulullah bahkan diancam nyawanya. Tapi Rasulullah dihibur oleh Allah ketika lahir Fatimah. Fatimah itu putrimu adalah nikmat yang paling besar. Televisi. Kayak Ustaz nih ceramah, main mengarah aring ini pengarah aring bu Al-Quran. Main Al-Quran nama mapaile ini. Kusu Al-Quran dia Al-Kafirun perlu semasi kita. Pihak lain ang komisi nakaba anak ke kuya ni Tony. Ni orang ko sumati made. Teni aring kira pa ini. Ni rawa Al-Quran. Kaya itu sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tony. Jadi ternyata tidak semua di Al-Quran bisa kita ambil untuk dijadikan nama. Soal Quran pihak aring Fir'aun abiara. Soal Quran pihak aring Korun abiara. Pihak setan ke iblis abiara. Yang kedua, persoalan pendidikan anak. Anak adalah kalau dalam bahasa
Rasulullah, anak itu adalah fitnah bagi orang tua. Fitnah dalam bahasa Arab berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia itu adalah cerita bohong, tuduhan yang tidak ada benarnya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab itu ujian. Selanjutnya doa yang akan dibawakan oleh Saudara Rijaluddin Mengempaus kepada Saudara Di, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah kami memandu doa sesuai dengan kepercayaan kami, yaitu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini.
Salawat dan salam tak lupa kita wajahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah maghfirah beliau akan tetap tercurah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami dipercayakan oleh keluarga untuk membawakan ucapan terima kasih